Sebuah kota kecil yang terletak di daerah selatan negara bagian California, Amerika Serikat, menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, kota yang dikenal dengan nama Slab City tersebut merupakan kota yang tidak memiliki regulasi atau hukum yang mengatur kehidupan warganya. Banyak warga di Amerika Serikat, kesulitan menghadapi tingginya biaya hidup di kota. Sehingga banyak di antara mereka memilih pindah ke wilayah terpencil yang fasilitasnya sangat minim. Salah satu daerah itu adalah Slab City, tempat di mana para seniman, pensiunan dan warga miskin tinggal permanen sejak tahun 1960-an. Kota ini terbilang kecil dan kumuh. Slab City juga banyak ditinggali para buronan hingga keluarga yang kurang beruntung secara finansial. Para penduduknya bebas memilih tinggal di mana saja, mulai dari tenda bekas pangkalan militer, mobil, bus, atau van mereka. Dulunya, Slab City merupakan bekas pangkalan militer Amerika Serikat selama masa Perang Dunia Kedua yang kini sudah ditinggalkan. Orang-orang yang tinggal di situ hidup di luar pengawasan pemerintah. Slab City tidak memiliki akses air yang mengalir dan tidak ada tempat pembuangan sampah. Bahkan untuk sampai ke rumah sakit terdekat pun harus menempuh waktu selama 40 menit perjalanan. Masyarakatnya bebas. Banyak pelanggaran hukum tentu terjadi di kota ini. Tidak ada yang memaksakan aturan karena hukum tidak ada di Slab City. Selain itu, Slab City juga tidak memiliki akses listrik. Sehingga, beberapa warga mengandalkan panel surya untuk menghidupkan listrik mereka. Walau tidak memiliki aparat penegak hukum, polisi dari distrik terdekat terkadang disebut berpatroli ke Slab City untuk menangkap penjahat meski cukup jarang. Slab City merekat dengan stereotipe negatif karena banyak penjahat serta mantan narapidana yang menghuni tempat tersebut. Namun, tempat ini disebut cukup aman untuk dikunjungi. Banyaknya seniman yang tinggal di tempat tersebut membuat banyak karya seni memenuhi penjuru kota. Pendapatan penduduknya juga beberapa berasal dari turis yang berkunjung ke kota tersebut. Bahkan, saat pandemi COVID-19 lalu penduduk Slab City juga ikut terdampak secara ekonomi. Sebab, tidak ada turis yang datang ke kota tersebut. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa ketiadaan hukum atau regulasi membuat Slab City rentan terjadi kegaduhan. Namun, sebagaimana dilansir dari Smithsonianmag.com, Slab City justru dikenal sebagai the last free place in America atau tempat bebas terakhir di Amerika. Julukan tersebut muncul karena, dengan berbagai kebebasannya, penduduk Slab City mampu bertahan hidup dan berkreasi. Slab City berdiri di atas bekas Camp Dunlap, bekas markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Dilansir dari Smithsonianmag.com, Camp Dunlap dulunya digunakan untuk penelitian para ilmuwan yang ingin mencari tahu struktur bangunan yang kuat untuk bertahan di gurun Sonoran. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, pemerintah federal Amerika Serikat menghentikan penelitian tersebut. Camp Dunlap yang ditinggalkan menarik perhatian para tunawisma dan penduduk liar untuk menghuninya. Para penduduk pun menyulap Camp Dunlap menjadi kota kecil yang dipenuhi ornamen dan karya seni unik yang terbuat dari barang-barang bekas, seperti rongsokan mobil dan ban bekas. Ornamen dan karya seni tersebut memenuhi Slab City, meninggalkan kesan yang khas bagi Slab City. Slab City kini berubah menjadi kota yang tidak berada di bawah kontrol pemerintah negara bagian California. Karena itu, penduduk Slab City pun tidak merasakan beberapa fasilitas dari pemerintah, seperti listrik, air bersih, layanan kesehatan dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka masih bisa bertahan hidup. Dilansir dari thetravelpocketty.com, penduduk Slab City mengandalkan panel surya dan generator untuk menghasilkan listrik. Sementara itu, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, penduduk Slab City pergi ke sebuah kota besar yang berjarak 4 mil dari Slab City. Ketiadaan hukum dan aturan tidak membuat kehidupan penduduk Slab City kacau. Selain itu, meskipun tidak mendapat fasilitas dari pemerintah, penduduk Slab City mendapat manfaat lain. Dikutip dari buku Slab City, Dispatches from the Last Free Place, 2018, ketiadaan aturan dan kebijakan pemerintah membuat penduduk Slab City tidak perlu memusingkan masalah administrasi, membayar pajak, dan represivitas aparat. Jenis kejahatan yang paling umum adalah pencurian. Meski demikian, tidak ada laporan tentang kekerasan main hakim sendiri dalam menanggapi kejahatan, tetapi masyarakat akan menghindari orang-orang yang dicurigai melakukan pelanggaran. Walau begitu, kepolisian dari kota setempat, yaitu Nilan beberapa kali melakukan patroli di kota ini. Kehidupan di Slab City juga terbilang cukup keras.
Karena hidup tanpa aturan, kejahatan bisa saja terjadi di kota ini. Mengutip Huffington Post, seorang fotografer bernama Terry Havens pernah mencoba tinggal di tempat ini. Havens mendeskripsikan kota ini sebagai taman bermain gurun dengan kebiasaan tak normal sepanjang hari. Selama tinggal berminggu-minggu di sebuah karavan kecil, Havens pun mengungkapkan bahwa di antara kebebasan yang kentara, tetap ada konflik dan udara panas yang terus mendera. Bagaimanapun kota ini tetap jadi satu wajah Amerika Serikat yang mungkin belum banyak diketahui dunia. Seni menjadi bagian penting dari kehidupan di Slab City. Salah satu atraksi paling populer di kota ini adalah Salvation Mountain, yaitu kumpulan batu berwarna-warni yang berbentuk menyerupai gunung dengan salib di bagian atasnya. Karya seni ini merupakan coretan tangan dari salah satu penghuni kota Slab yang paling terkenal, yaitu Leonard Knight. Salvation Mountain pun menjadi salah satu tempat wisata terpopuler bagi wisatawan. Meski demikian, para penduduk Slab City kini menghadapi ancaman penggusuran. Sebab, pada tahun 2015, pemerintah California berencana untuk membagi tanah di sekitar Slab City dan menjualnya ke perusahaan swasta. Hal tersebut yang membuat penduduk Slab City khawatir dalam menjalani hari-harinya. Bahkan, tak sedikit di antara mereka yang menjuluki Slab City sebagai "the last free place in America", atau tempat bebas terakhir di Amerika.